itu. Sekalipun ada kemiripan, tapi DNA orang tua dengan anak itu ada perbedaan jalur. Oleh karena itu, hormati anak kita sebagai tamu agung yang datang ke semesta direncanakan Tuhan, bukan direncanakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Kalau semua orang tua salah memandang anak, semesta ini gelap Bapak Ibu. Percayalah. Kalau anak ini bawa ke semesta membawa potensi, dan potensi itu harus menjadi dirinya sendiri. Dan potensi itu diganggu, diintervensi oleh orang tuanya tidak berkembang. Bukankah itu yang menimbulkan konflik? Mari kita lihat nanti lebih jauh lagi. Konflik yang terjadi di rumah gara-gara orang tua menganggap anak sebagai bawahannya. Menganggap anak itu sebagai dikendali otoritasnya. Ini karena tidak ada kebijaksanaan di situ. Dan kenapa saya bicara ini? Karena ini implikasinya sangat luas untuk spiritual. Coba, mohon maaf. Anak dari kecil sudah dijejali di otaknya kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Besarnya jadi apa? Dia ketika besar akan menganggap semua orang yang berbeda dengan dirinya itu salah. Mending kalau cuma sampai di situ. Dia akan menyerang orang lain yang dia anggap salah. Karena dia yang paling benar. Lebih jauh lagi dia akan menghalalkan darah orang lain. Karena dia anggap yang di luar dirinya itu salah. Bukankah kita membuat kotak kecil yang membuat anak kita menjadi sangat berbahaya, bukan? Ngerti maksud saya? Ini penting nih. Makanya saya bicara agak-agak dalam nih. Agak-agak luas nih. Saya tidak banyak bicara ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya ingin berbicara tentang konsep pendidikan secara umum. Makanya Menteri Pendidikan yang sekarang berpikirnya sangat luar biasa menurut saya. Dibuatlah konsep sekarang kampus merdeka, merdeka belajar. Ada anak mengambil mata kuliah kewirausahaan sama saya. Saya tawarkan sama mereka, Anda tidak mesti kuliah sama saya. Anda magang saja di sebuah perusahaan dan besok-besok saya lihat Anda sudah punya penghasilan. Saya kasih A, gak usah kuliah. Gak akan ada ujian dari saya. Apa kewirausahaan itu? Itu sudah lapuk. Saya tidak ngasih hafalkan buku ini, hafalkan teori ini. Gak peduli. Pokoknya besok kamu tunjukkan pada saya kamu sudah punya usaha. Penghasilan kamu berapa, kamu sudah bantu orang tua, bantu adikmu. Nah, itulah A dari saya. Makanya saya bilang, kalau kamu cari nilai, bilang dari sekarang. Saya kasih tahu mahasiswa, kalau butuh nilai, bilang sekarang. Saya kasih A semua, tinggal nulis A, gampang kok. Tapi kalau kamu ingin ilmu, ingin pengalaman dari saya, tunggu, ada prosesnya. Jadi sistem pendidikan sekarang sudah tidak penting lagi nanya-nanya hafalan buat apa. Tulis Quran surat ayat berapa, buat apa? HP aja udah hafal. Guru agama masih kayak gitu. Buat apa? Sekarang itu semesta tidak butuh para penghafal. Semesta butuh para analisis, para evaluator, para sintesa. Orang yang bisa mencipta. Dan kita diutus ke dunia ini buat ngurusi dunia para sahabat. Supaya benar ngurusi dunianya dibekali nilai-nilai ketuhanan di ruh kita. Makanya ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ ada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Sampai As-Sobur. Pakai sifat itu ketika kau mengerjakan urusan dunia. Dunianya pasti keren deh. Baliknya pasti ke akhirat. Pasti memenuhi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Orang soleh itu yang mencipta. Naik pesawat. Mau pergi umroh, merasa paling soleh. Saya tanya, ini yang bikin pesawat nih Amerika. Gak pernah umroh. Gimana menurut Anda? Kafir Pak. Menegasikan ya peran orang lain yang jelas bermanfaat. Karena ada yang salah sudut pandang pada dirinya. Betul gak? Kalian suka begitu. Kasihan tuh teman saya gak pernah ngaji ayah. Kenapa?
Ngurusi dunia terus. Kalau ngomong mas saya, emang tugas dia ngurusi dunia kok. Kamu aja ngurusi pengajian terus. Yang ngaji bagus, yang gak ngaji juga bagus. Giliran kamu bisa ngaji, alhamdulillah. Giliran gak bisa ngaji, gak apa-apa. Karena yang tergantung pada niatnya. Betul gak? Gak ada urusan dunia. Semua urusan bisa jadi akhirat kalau niatnya buat kemaslahatan umat. Paham maksud saya? Memangnya ada vaksin gitu kalau semua kita seperti ini? Karena ada orang yang kerjanya terus aja menyerang pemerintah. Tidak suka vaksin, gak boleh vaksin, terbuat dari ini, dari itu. Sekolah juga kagak. Ikut riset juga enggak. Betul enggak? Iya. Tapi suatu saat ya, ketika dia sudah sakit lagi, antri juga tuh dia. Kita harus berterima kasih tuh pada ilmuwan. Itulah orang soleh kalau menurut saya. Diciptakanlah vaksin. Setelah diciptakan vaksin, sekalipun kita kena virus, kita tidak akan terlalu down. Betul nggak? Iya. Saya kan pernah kena virus corona setelah vaksin yang kedua. Tapi cuma 1 minggu demamnya. Dan sekarang saya masih hidup. Ya salah satunya marga lantarannya mungkin karena saya sudah vaksin. Kalau saya belum vaksin mungkin daya tahan tubuh saya tidak seperti itu. Ngerti maksud saya? Coba belajar mengembangkan pikiran positif lah. Positif ya. Oke. Ada nggak di antara kita yang memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita? Ada? Ada apa banyak? Gak apa-apalah yang sudah-sudah mah. Setidak-tidaknya nih dari cucu ke sini masih bisa diselamatkan. Yang kedua, ada nggak yang memandang anak itu sebagai kompensasi? Ada? Yang ketiga, ada nggak yang memandang anak sebagai beban hidup? Begitu kita memandang anak kita beban hidup kita, maka dia akan menjadi beban bagi kehidupan kita. Sekarang, ada nggak yang memandang anak sebagai penolong kita? Ada? Begitu kita memandang anak kita sebagai penolong kita akan tuntut anak kita suatu saat akan menjadi penolong kita dan kita akan menjadi bergantung pada anak kita. Kita harus taubat nih. Bukan minta ampun, kembali ke titik awal. Taubat minta ampun. Salah lagi ngaji. Tobat itu artinya balik, ya, minta ampun. Kalau mau nangis-nangisan sama Allah silakan, itu bukan tobat, itu namanya minta ampun. Minta ampun tidak identik dengan tobat. Belum tentu orang minta ampun itu sudah tobat. Kalau belum balik ke titik dasarnya, ke jati dirinya, menurut saya belum tobat. Walaupun tiap hari minta ampun. Ini masalah nih. Tobat sama minta ampun aja dianggap identik. Ya, ya Allah, mohon ampun saya. Itu minta ampun, itu bukan tobat. Tobat itu kembali ke jati dirimu yang sebenarnya. Kembali kepada dasarmu yang sebenarnya. Kembali pada ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirimu. Kembali pada jati dirimu. Itu namanya tobat. Belum tentu orang yang minta ampun itu sudah tobat. Nah, jadi kalau begitu, sudut pandang apa yang keren buat anak? Pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ulangi lagi, pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Siapa yang melahirkan anak-anak kita? Tuhan. Enak aja. Emang ibu-ibu bisa ngeden kalau nggak ada Allah? Yang ngeden tuh Allah. Nggak ada daya dan upaya. Boro-boro ngeluarkan kepalanya. Ngeden aja, mulas aja nggak akan kerasa. Ngerti maksud saya? Jadi sebetulnya semua anak di semesta ini adalah anak-anak semesta. Kita ini hanya kelewatan saja untuk kelahiran mereka. Tapi keterlaluannya kita, setelah mereka lewat dari pintu gerbang gua garba kita
kita coba-coba memilikinya. Kita coba-coba mengendalikannya. Itu sudah intervensi karma itu. Banyak orang tua yang gagal sebetulnya untuk mengantarkan anaknya bayar karma di kehidupan yang sekarang. Karena setiap mau bayar karma diintervensi oleh orang tuanya. Dia lupa bahwa anak datang ke semesta ini membawa 3 hal. Yang pertama karma masa lalu, yang kedua ya pekerjaan yang belum selesai, yang ketiga jalan bengkok yang pernah dilalui. Dan kenapa dia dilahirkan dari rahim kita? Pasti ada ikatan. Ada ikatan. Ya. Ada ikatan. Oke, nanti kita bicara itu. Ulangi lagi. Sudut pandang yang paling benar adalah pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi itu bukan milik kita. Namanya juga titipan. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan. Catat itu. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab. Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Tuhan. Saya mau nanya nih jujur. Selama ini ngasuh anak-anak bersama Tuhan apa tidak? Jujur nih, bersama Tuhan apa tidak? Tidak. Karena gak pernah nanya sama Tuhan. Harusnya nanya, Tuhan, jauh sebelum aku merencanakan anak aku ini ada, aku tahu Engkau sudah merencanakan anak ini ada. Tuhan, anak ini ada karena rencanamu, bukan karena rencanaku. Tuhan, kalau anak ini ada karena rencanamu, yang punya tujuan terhadap kelahiran anak ini adalah Engkau. Tuhan, aku yakin Engkau akan menggunakan anakku sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Tugas aku adalah menjadikan anakku menjadi dirinya sendiri agar dia menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu, bukan cinta kasihku. Gak tahu, pokoknya hari ini saya ingin berbicara ini. Ingin berbicara ini. Setelah saya mengikuti beberapa pelatihan, kemudian saya jadi coach di situ, kemudian saya melihat, waduh, saya perlu bicara ini. Karena banyak sekali konflik keluarga, itu karena orang tua merasa punya otoritas pada anak, lalu anak dipaksa harus menjadi seperti dia. Dan banyak anak-anak yang stres dan kemudian terjadi konflik yang luar biasa. Karena anak bahkan dijejali oleh orang tuanya untuk mewarisi semua pola pikir orang tuanya. Maaf Bapak Ibu, pernah gak bicara sama anak mengatakan, "Nak, jangan jajan terus, cari uang tuh susah." Pernah? Berapa kali? Hitung sekarang. Kata susah di otak alam bawah sadar anak kita sudah berapa biji itu? Kalau sehari aja Bapak Ibu mengatakan 1 kali aja kata susah, setahun sudah 365 kata susah. Kalau anak kita sekarang berumur 20 tahun, kalikan 20 tahun kali 365 baru kata susah. Belum lagi pidato, hidup ini susah dan penuh perjuangan. Dan itu pidato diulang-ulang setiap kali anak kita minta sesuatu. Bapak Ibu, banyak pola pikir yang diwariskan pada anak kita tidak disadari dan sekarang sudah menumpuk sebagai sampah di anak-anak kita. Tapi kita berharap anak kita sukses, berharap anak kita maju, padahal kita sudah menjejali pikiran bawah sadarnya dengan sampah-sampah dari pikiran kita sendiri. Mari kita jujur dan kita akui semua itu. Tong jajan wae atuh jang. Sesah melarian artos. Jadi kalau anak-anak kita sekarang susah cari uang, karena kata susah itu sudah menarik semua potensi kesusahan.
Itu hukum tarik-menarik spiritual. The law of spiritual attraction. Dan kita yang telah mewariskan medan magnetnya untuk menarik itu semua. Makanya pulang dari sini kita harus minta maaf sama anak-anak kita. Nanti malam santai kumpulkan dan minta maaf. Maaf selama ini ayah, bunda. Tidak memberikan hakmu secara leluasa. Setelah itu kemudian minta maaf sama Allah Sang Pencipta. Maaf Tuhan, jika selama ini aku merasa seakan-akan anak itu adalah milikku. Dan aku punya otoritas untuk menjadikan dia semua seperti yang aku mau. Bapak Ibu, anak-anak ini adalah tamu agung yang harus difasilitasi untuk menjadi mereka sendiri. Bukan menjadi ibu bapak. Oke, sudah kelihatan sekarang sudut pandang pada anak? Sudah kelihatan? Ulangi lagi, ini harus ditegaskan. Jadi apa sudut pandangnya? Anak adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa? Wah, ciptaan Tuhan ya. Bukan bikinan sendiri. Enak aja. Anak adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan. Kepada siapa? Kepada ibu bapak. GR aja dipercaya Tuhan. Ya GR harus dipercayakan pada siapa lagi? Karena lahir dari rahim kita kan kita yang dipercaya. Betul enggak? Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya yakin anak-anak yang berkebutuhan khusus akan dititipkan kepada orang tua yang hebat. Gak mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang tua biasa. Gak mungkin. Saya sudah punya data. Ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus hanya dititipkan pada orang tua yang hebat. Yang cinta kasihnya tidak defisit seperti yang saya bilang tadi. Gak mungkin orang tua biasa dikasih anak berkebutuhan khusus. Gak mungkin. Dan anak-anak yang dititipkan pada orang tua yang hebat itu sebetulnya adalah jalan menuju surga. Dan saya sering mengatakan anak-anakmu yang berkebutuhan khusus itu adalah malaikat-malaikat yang diutus ke semesta untuk mengangkat derajat kalian yang dititipi anak-anak seperti itu. Makanya pernah suatu saat saya berpidato seperti ini di sebuah sekolah yang berkebutuhan khusus dan orang tuanya datang, semua orang tuanya gagah dan mereka bangga. Saya bilang anak-anakmu itu adalah guru-guru dari semesta yang dihadirkan untuk menjadi guru-guru kalian. Para sahabat, mulai sekarang pandang anak-anak kita pun sebagai guru-guru kita. Kita belajar sabar dari mereka, belajar keluasan dari mereka, belajar cara mendidik dari mereka, bukan? Belajar perbedaan dari mereka. Dan orang tua yang memaksakan persamaan pada anak-anaknya gagal untuk bisa menerima perbedaan. Biasanya orang tua yang semacam itu akan menerima akibat di kemudian hari ketika anaknya bermasalah. Dan ketika kita salah memandang anak, biaya yang harus kita keluarkan untuk menebusnya mahal. Mahal. Saya menyaksikan banyak orang tua harus membelanjakan uangnya untuk beli obat karena anaknya stres. Padahal stres yang bikin orang tuanya sendiri. Lionel Messi itu bahagianya dikasih bola. Tik 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 tik. Dikasih fisika ya. Kasih hukum Newton, hukum Kepler. Disuruh memecahkan persamaan Lagrange. Waduh. Baik, sekarang kuis. Boleh dicatat kuisnya. Dari kuis ini kita akan tahu sudut pandang kita terhadap anak. Apakah menganggap anak sebagai kepanjangan tangan kita, kompensasi, beban hidup, penolong kita, atau ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini penting. Ini ada kaitan dengan spiritual. Karena
Mohon maaf ya. Begitu kita salah memperlakukan anak, jangan salahkan juga mereka. Kalau spiritualitasnya juga nanti jadi kacau balau. Mohon maaf ya. Banyak kan yang orang tua ngedidik anak, mohon maaf. Dijejali ilmu ilmu itu bukan makin luas sudut pandangnya, makin sempit dan merasa dirinya paling benar, susah bergaul. Aduh, kalau dibongkar nih alam bawah sadar mahasiswa saya aja, aduh luar biasa. Saya suka merinding aja. Oke, baik kita lihat sekarang. Sudut pandang kita terhadap anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Setuju? Ulangi. Sudut pandang kita pada anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Kapan? Kapan? Satu, ketika anak kita tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Ada nggak orang tua yang begini? Bunda itu sayang sama kamu. Kalau kamu nurut sama bunda. Suka? Kenapa bunda tidak sayang sama kamu? Karena kamu gak nurut sama bunda. Bunda apaan tuh? Bunda apaan itu? Si bunda yang tahu seolah-olah masa depan anak itu bagus kalau persis seperti yang dia pikir. Dia lupa bahwa sebetulnya masa depan ini bagus kalau seperti yang Allah pikir. Makanya mendidik anak itu harus bersama siapa tadi? Bersama Tuhan dong. Nah, nanti ada yang nanya sama saya, gimana caranya mendidik anak bersama Tuhan? Makanya kenal sama Tuhan. Kenalan dong. Dia bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Habis nggak mau kenalan ya nggak kenal. Akibatnya ya udah merasa terpisah saja. Seakan-akan Tuhan itu jauh tidak bisa bicara. Tuhan itu mutakaliman, bisa bicara setiap saat kepada kita. Dan suara Tuhan itu keras sekali. Suka dengar suara Allah? Suka dengar? Belum dengar. Karena mata kalbu kita, telinga kita, kalbu kita masih mingkem. Makanya telinga kalbunya dibuka. Mata kalbunya dibuka. Kecerdasan kalbunya juga akan terbuka. Lilin yang tadi tidak menyala akan menyala. Begitu lilin sudah menyala, kekosongan dalam jiwa kita akan terisi. Begitu jiwa kita sudah kosong, saksikan saya, demi Allah, tidak ada rasa cemas, rasa khawatir. Setiap saat selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Merasakan kehadiran Allah luar biasa. Berkah hidup mulai datang. Oh luar biasa, gratislah hidup itu. Ulangi. Betulkah kasih Bapak Ibu berbeda ketika anak tidak menjadi seperti yang Ibu Bapak harapkan? Jawab ya atau tidak. Berbeda atau sama? Tuh, anak saya seperti yang saya harapkan atau tidak? Saya tetap sayang. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri. Dia berhak menentukan masa depannya sendiri. Karena saya tahu ya, dia diciptakan ke semesta sudah dikasih kelebihan oleh Allah. Tugas saya adalah menemukan kelebihannya biar dia menjadi jenius di bidangnya. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Ya. Atau yang sebaliknya tadi. Bunda sayang sama Dede. Kalau Dede nurut sama Bunda. Makanya Bunda gak sayang sama Dede. Habis Dedenya gak nurut gitu. Jujur, sering gak terucapkan kata-kata itu? Dan ketika anak itu nurut sama kita menganggap itu baik. Padahal siapa tahu justru kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya,
Kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya, coba bayangkan. Gimana nasib Nabi Ibrahim? Jadi gak ketemu Tuhan?